Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kemudahan untuk hadir di sini, di tempat yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Melanjutkan kajian kita di dalam akidah, terkhusus kita sedang membahas sebuah risalah kitab dari Bayanu Arkanil Iman, penjelasan dari rukun-rukun iman dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin, di mana terakhir kita sudah membahas al-imanu billahi ta'ala, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita juga sudah membahas makna iman apa. Sedikit mengulang bahwasanya iman itu merupakan ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dan amalan dengan hati, dan juga amalan dengan anggota badan. Ya. Terkait dengan hati, kenapa dicantumkan amalan? Karena memang di dalam syariat Islam, ibadah itu ada ibadah yang sifatnya zahir seperti sholat, ada juga yang sifatnya batin. Seperti apa, ibu-ibu sekalian? Seperti misalkan cinta karena Allah, kemudian takut karena Allah, tawakal, sabar, syukur, itu semuanya ibadah. Ya. Sehingga masuk ke dalamnya terkait dengan keimanan di sini. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas, melanjutkan yang kemarin, yaitu bentuk realisasi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita merealisasikan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada beberapa hal. Yang pertama kemarin kita sudah baca, yaitu yang pertama kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal, esa di dalam penciptaan, kepemilikan, pengaturan secara mutlak. Ya, jadi kita beriman Allah itu satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memelihara, dan memiliki segala seluruh yang ada di alam semesta ini, dan tidak ada sekutu. Ya. Dan tidak ada yang mampu juga membatalkan terkait dengan hukum ataupun ketetapan Allah. Jadi hak Allah kok. Karenanya dalam surat Al-A'raf kemarin disebutkan dalam ayat yang ke-54, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penciptaan dan perkara. Kemudian di sini ibu-ibu sekalian, terkait bentuk pengesahan pada penciptaan, pengaturan, ya, kepemilikan, pemeliharaan alam semesta, itu hampir semua manusia mengakui. Bahkan orang-orang kafir dahulu zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakuinya. Ya, dia mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Makanya dalam surat Luqman ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ya.
seandainya kalian itu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi percaya. Akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut, mereka percaya Allah itu yang menciptakan segalanya. Namun ada satu hal yang masih kurang. Apa, Bu? Gak mau ibadah kepada Allah, gak mau nyembah kepada Allah. Mereka juga yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang mematikan. Ya, tapi gak mau ibadahnya ditujukan kepada Allah, gak mau mengikhlaskan. Nah ini. Jadi kalau yakin Allah itu menciptakan segala seluruh alam semesta, hampir semua manusia meyakini. Jangan boleh tanya siapa yang telah menciptakan ini itu kepada selain Islam, mesti mengatakan yang di atas, yang maha kuasa. Ngakuin. Tapi ketika suruh beribadah kepada Allah, tidak mau. Nah ini, piye, Bu? Ya, diwai rezeki, ya toh, diwai nafas, diwai kehidupan. Lah kok ketika disuruh menyembah, wis sembah aku saja, jangan nyembah lain. Tidak mau. Apa enggak durhaka namanya. Nah, ini ya, tidak seperti itu. Jadi seharusnya sebagai manusia, ya, ketika kita tahu bahwasanya Allah satu-satunya zat yang telah memelihara alam semesta ini, ya, sebagai adab yang baik, ya, yang disembah siapa, Bu? Allah. Ya. Dan kelihatannya sangat jarang, ya, kalau ada manusia yang mengingkari adanya Allah, jangan-jangan, kecuali ateis ya Mas. Nah, kalau ateis memang karena kesombongan. Sebenarnya mereka mungkin dalam hatinya apa? Mengakui. Ya. Makanya di sini dibantah juga dalam surat Ali Imran. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusahum dzulma wa 'udwa. Ya. Mereka itu mengingkari. Tapi sebenarnya di hati mereka ya ngakuin. Jadi cuma lisan itu. Nah ini ngakuin Allah apa? Memang ya yang menciptakan. Lah akal kita kalau memperhatikan, coba dengan keseimbangan alam semesta ini, Bu. Bayangkan kalau kita melihat bintang-bintang, matahari, bulan itu kan beredar ya. Coba nek nggak ada sing ngatur, ada tumbrukan enggak? Ada tumbrukan. Kita hidup di dunia ini nggak lama mesti. Tiba-tiba bumi entah ditabrak oleh siapa kok, buang, meledak, dah mati semua isinya. Nek nggak ada yang ngatur, wis pasti. Dan nggak mungkin sesuatu yang teratur itu nggak ada yang ngatur. Gimana? Nang jalan, ya toh. Jangan nek orang lampu merah, Bu. Semrawut ora? Semrawut. Mungkin di sini nggak terlalu berasa. Jogja, Semarang, Jakarta, kalau nggak ada lampu merah, koyoke rame nih kok, planet rebutan jalan, klaksone nggak karu-karuan, sampai berbek itu yang paling depan mungkin. Ya. Karena rebutan, karena nggak ada yang ngatur. Itu seperti itu kaidahnya. Berarti ketika kita melihat alam semesta yang begitu selaras, seimbang, normal, ya. Bulan nggak mendahului matahari, siang juga nggak dikejar oleh malam, masing-masing punya tempatnya. Nah, itu menunjukkan apa? Ada zat yang mengatur. Siapa? Allah. Nah, kita harus yakin di situ. Jangan kayak orang-orang ateis mengingkari semua itu. Ya, ngeri, parah banget. Ya toh? Ya, karena kesombongan, mentang-mentang punya akal, ya toh? Untuk memikirkan sesuatu yang tidak perlu, malah untuk mengingkari adanya Allah. Ya. Padahal kita dikasih akal asalnya untuk apa, Bu? Gue mikir, ya toh? Gue mikir biar tahu ini lah ada zat yang menciptakan kalian. Nek wis ngerti ada zat yang menciptakan, memberi rezeki, ya tugas kita tinggal ibadah, manut kali perintahi lah pripun meneh. Wong wis diwai apa-apa kok. Nggih mboten. Kita kalau memperhatikan diri kita, makanya kan kalau
di dalam ayat-ayat ataupun hadis sebagian ya ada yang menyebutkan kita itu suruh memperhatikan diri kita dulu tentang penciptaan diri kita sejauh mana, seperti apa. Nek bisa kita merenung, kita mentadabur, itu akan menunjukkan adanya Allah yang maha luar biasa sekali ya, yang ilmunya sangat-sangat luar biasa. Coba Bu ya, ketika kita ngapunten belet pipis ono sinyal nggih mboten, nah, belet iso ditahan dan ini enggak, wah kesel ya motone terus ngantuk. Mangan ono anggur, ada ayam, ada sayur, iso beda-beda. Nek ana sing nyiptakan mungkin enggak seperti itu. Bisa merasakan manis, asin, enggak mungkin sama sekali. Ya. Coba. Ini kan harus menjadi renungan kita bersama bahwasanya ini ada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya, yang maha kuat, yang maha pencipta, dengan kompleksnya menciptakan kita yang sangat luar biasa. Coba. Mata yang bisa memandang, gitu. Pokoknya kita memahami diri kita saja seimbang semuanya, sangat luar biasa. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk apa? Menghindari adanya Allah. Setelah kita yakin adanya Allah, tinggal nyembahnya yo Allah, ojo yang lain. Nah ini, ya. Makanya ini kalau belajar Islam secara kafah, wah tunduk kita, patuh mesti, karena makin tahu bagaimana zat Allah gitu. Wis tidak ada alasan lain untuk kita apa? Berpaling. Ya. Dan zat Allah itu tunggal, nggak mungkin lain-lain. Ya. Kemarin sudah kami jelaskan, nek nganti ono Tuhan itu 2, 3, piye Bu kejadian ini? Hah? Hancur enggak? Kita jadi korban ya. Tuhan yang satu pengen berkehendak ini, ya toh? Yang satu berkehendak ini, kan Allah berkehendak. Tuhan berkehendak, yang siji berkehendak ini. Ya piye? Masing-masing punya kehendak. Akhirnya siapa? Makhluknya menjadi korban. Makanya hanya tunggal, zat yang maha tunggal yang mengatur segalanya itu ya. Jadi harus yakin hanya satu. Dan enggak serupa dengan makhluknya. Dan Allah maha suci dari itu semua. Enggak mungkin menjelma menjadi makhluk. Maha suci Allah. Allah itu terlepas dari karakter makhluk. Mau rupa, mau tipe, enggak ada yang serupa. Jadi enggak mungkin menitis. Tiba-tiba jadi titisan Allah. Wah, enggak ada. Itu sama saja menganggap Allah serupa dengan makhluk nanti. Kalau seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali. Allah maha suci dari itu semua. Ya. Jadi keliru kalau Allah bisa menitis sosok manusia misalkan. Nah, ya. Atau menganggap zat Allah itu memiliki keluarga juga enggak pas. Allah beda dengan manusia. Manusia butuh ya biar tenang, tentrem, gimana? Diciptakan untuk kita pasangan, punya anak cucu, bahagia. Itu manusia. Karena Allah enggak butuh itu semua. Ya. Nah, ini harus kita yakini itu dan beriman. Kan jelas surat Al-Ikhlas, ya atau surat apa lagi Bu? Dalam Al-Kafirun sudah jelas, ya toh. Makanya surat-surat pendek itu sudah luar biasa. Nah, ketika kita membaca artinya saja sudah bikin hati kita makin takjub dengan adanya Allah. Makanya ketika kita yuk sholat, yuk puasa, sembah Allah saja, sembah Allah. Aja sampai isi demen tuku kembang pitu rupa ya toh menyan apa meneh Bu ben wangi ya Bu bakar neng pojok omah nggo sapa kowe terus gawe jenang abang jenang putih gitu macem mingkung dikirim neng dia kalau pemberi masih ada masalahnya ini masalahnya ya. Nah itu dihindari. Karena itu udah bentuk apa peribadatan. Berarti kan gak yakin kalau adanya Allah.
satu-satunya zat tunggal yang mengatur segala alam semesta, gimana? Nek wis yakin ya wis kita gunakan caranya Allah. Allah piye ngajari kita ya itu yang kita ikuti. Nggih. Nek mriki yakin saya tidak ada, gitu. Ya, alhamdulillah. Sip. Modal iku, Bu. Wah nek ono yo banget engko wis ngaji tauhid. Enggak ya, insyaallah. Tapi perlu belajar, Bu. Kenapa, Bu? Untuk mengajari anak cucu kita, jangan sampai anak cucu kita malah terjerumus. Nah, karena kita tidak tahu kan generasi kita berikutnya seperti apa. Oh Jojo malah nyembah robot lagi kan. Nah saya zaman ini Mas, engkau iya dikira Tuhan, ditanya apa kok bisa jawab loh Bu. Nah kan repot. Nah kan kita perlu mengajarkan anak cucu kita. Itu Tuhan ya, robot. Baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya kemarin kayaknya baru satu. Nah, sekarang yang kedua, bahwasanya kita wajib menetapkan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya, baik di dalam Al-Quran ataupun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nama-nama yang husna, nama-nama yang indah ataupun sifat yang tinggi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Jadi misalkan Allah mengabarkan punya sifat Samiul Basir, ya, wa huwa Samiul Basir. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya toh. Ada nama tersebut juga, nama Sami Al-Basir. Ya, karena Allah memiliki 99 nama. Dan itu tidak terbatas itu sebenarnya Bu ya. Tapi yang dikabarkan oleh Allah segitu. Berarti kita mengimani dengan nama-nama tersebut. Dan ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan berarti Allah itu berbilang. Karena setiap nama itu akan mengandung hal yang luar biasa. Ya. Ketika misalkan Allah itu memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa Bu? Apa? Ya, maknanya Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas, ya. Dan rahmatnya mencakup untuk seluruh makhluk hidup, baik untuk kita orang-orang yang Muslim ataupun non Muslim, untuk hewan ataupun selainnya, untuk jin juga, ya. Ini luar biasa. Makanya ketika ada ya orang yang kufur kepada Allah masih diberi rezeki misalkan, dengan mungkin dia, itu di negara barat, padahal mereka nggak nyembah Allah malah nyembah matahari, kok masih diberi kemajuan teknologi yang luar biasa, malah negaranya lebih maju daripada Indonesia mungkin, dengan melihat seperti itu, kok bisa ya? Nah, itu karena efek siapa Bu? Nama Allah Ar-Rahman, ya. Allah itu kasih sayangnya ke siapapun, memberi rezeki kepada siapapun, begitu. Jadi tidak pilih-pilih kalau konsekuensi dari nama Ar-Rahman itu, ya. Makanya kalau masih ada hal-hal seperti itu lumrah, karena itu dari konsekuensi nama Ar-Rahman. Ya Ar-Rahim, nek Ar-Rahim itu rahmat yang untuk orang tertentu, ya misalkan orang-orang Muslim, mukmin, begitu. Jadi ada konsekuensi perbedaan. Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki, berarti konsekuensinya apa? Allah pasti akan memberi rezeki. Bahkan ngapunten, kita itu rezeki kita itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan pernah khawatir. Kita mau lari kemana, rezeki kita itu ngejar kita. Bukan kebalik, kadang-kadang ini yang repot di dunia, ya toh, sampai lali sholat, ya lali puasa, sing doya apa? Rezeki nih, ya li kerja siang malam tanpa henti sampai lali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keblinger kalau sudah seperti itu, jangan sampai. Karena rezeki itu pada asalnya kalau kita bertakwa kepada Allah itu yang ngejar rezekinya, bukan kita, begitu. Yang penting tunaikan.
kewajiban-kewajiban Allah dengan benar, pas, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya. Gitu jadi. Atau Allah memiliki nama Al-Ghafur. Al-Ghafur apa? Maha pengampun. Berarti konsekuensinya apa? Allah itu akan mengampuni segala dosa hamba-hambanya selama hambanya itu mau meminta ampun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu kita itu banyak sekali melakukan dosa. Ya. Karena ini dalam sebuah hadis disebutkan apa? Setiap anak Adam itu banyak sekali melakukan dosa kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa atau kesalahan at-tawwabun, yaitu yang segera bertobat. Gitu. Nah, itu akan muncul konsekuensi dari nama Al-Ghafur. Allah akan ampuni. Ya. Nah ini. Jadi jangan sampai kita apa? Putus asa dengan rahmat Allah ketika kita melihat diri kita banyak dosa, banyak tergelincir, baru semenit ngelakuin kesalahan, 2 menit tobat, 5 menit salah menit, terus tobat, istighfar. Karena Allah memiliki nama apa? Al-Ghafur, dan ada sifat apa? Terkandung sifat yang mengampuni di situ. Ya, konsekuensinya seperti itu. Jadi monggo. Nah itu jadi kita harus betul-betul di sini menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, baik melalui Al-Quran ataupun sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa apa bu? Tanpa tahrif, ya, memalingkan maknanya ke makna yang tidak pas. Jadi mengubah namanya, ya, terkait sifat biasanya seperti itu, menolak sifat tertentu, kemudian apa? Dipalingkan dengan makna yang kurang pas, seperti itu. Ada kelompok seperti itu. Ya. Kemudian tidak boleh juga mentaktil. Apa itu taktil? Menolak. Oh, enggak ada itu nama-nama Allah. Siji tok Allah. Ada kelompok yang itu. Nggak boleh seperti itu. Atau misalkan takyif, membagaimanakan juga nggak boleh. Kepiye yo sifat Allah? Allah katanya Maha melihat. Allah memiliki tangannya Allah seperti apa ya? Kayak kita kayaknya ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya. Nggak boleh membagaimanakan, nggak boleh. Atau tamsil, menyerupakan. Ketika kita dikabarkan dengan sifat Allah, terus apa? Allah Maha mendengar, dengarnya Allah kayak kita kali ya, gitu. Diserupakan dengan makhluk, maka tidak boleh. Atau dikabarkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Ya, sepertiga malam terakhir kan Allah turun ke langit dunia. Kita menganggap turunnya Allah seperti turunnya makhluk, nggak boleh. Kalau makhluk kan turun jelas ya bu. Nah, maka kita tidak boleh menyamakan turunnya Allah dengan makhluk, gitu. Menyerupakan begini begitu, nggak boleh. Ya. Cukup imani, diimani, ya. Adapun bagaimananya serahkan kepada Allah, gitu ya. Jangan dibayang-bayangkan. Kalau kita bayang-bayangkan berarti kita sudah menyerupakan Allah, tidak boleh, ya, seperti itu. Karenanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada yang serupa dengan Allah. Ketika Allah mengabarkan A, B, C, D, kita cukup beriman tanpa golet-golet. Ya, golet-golet kepiye yo. Nah, oh dibayangin. Yo kita nggak tahu, belum lihat Allah besok di akhirat ya bu. Ya, kita beriman bahwasanya nanti di hari kiamat kita akan melihat Allah. Tapi nek di dunia nggak bisa. Nabi Musa bisa nggak dulu? Dulu kan minta kan? Iya, kepiye Nabi Musa? Melihat atau pingsan? Pingsan kan? Iya, pingsan begitu. Jadi tubuh kita istilahnya belum mencapai derajat yang sempurna kalau kita katakan. Sehingga ketika dunia memang belum waktunya melihat zatnya Allah. Sehingga tidak bisa. Nanti di akhirat jatahnya. Nah, khusus ini nikmat terbesar nanti bagi orang-orang mukmin adalah melihat zat Allah yang maha indah. Nggak ada kenikmatan lain selain itu. Ya, karena Allah itu maha indah.
Artinya apa? Ketika kita melihat hanya takjub dan takjub, tidak ada yang lain. Yang sangat luar biasa. Pengen buatan Bu? Banget. Nah, berarti luruskan niat, taubat, terus istiqomah di atas Islam, sehingga meninggal tetap di atas Islam, sehingga berharap husnul khotimah. Ya, karena modal husnul khotimah ini ya di atas Islam ini. Nek wis ndak, ya ndak. Ya, ndak mungkin bisa husnul khotimah kalau nggak di Islam. Nah, di Islam ada rincian lagi. Setelah kita lurus di Islam, jauhi dosa-dosa besar. Gitu. Nah, itu insya Allah. Jaga kewajiban-kewajiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dia suci dari segala sesuatu. Dan wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang mutlak dari berbagai macam sisi. Jadi Allah itu zat yang maha sempurna. Nah, manusia punya kekurangan enggak, Bu? Punya, ya. Banyak sekali. Nek Allah enggak. Allah sempurna. Allah enggak tidur. Ya toh. Nek kita itu kesel tidur ya. Kita kesel tidur, ngantuk. Allah enggak. Ya toh. Kan dalam surat ayat kursi ditegaskan Allah tidak ngantuk, enggak tidur. Bahkan senantiasa dalam kesibukan ngurusin makhluknya. Lalu makhluknya kan waktunya itu kita kalau digambarkan kalau kita sekarang sore di belahan bumi mana masih subuh ya, ada yang malam, ya kan, berbeda-beda. Nanti kalau kita malam sudah turu, kalau siang akan sing melakukan aktivitas, berarti kan Allah tiap hari melakukan memberi rezeki, ya toh, mencabut nyawa siapa yang harus dicabut, melahirkan atau menciptakan siapa yang harus diciptakan. Jadi setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Karena Allah itu sempurna ya ora kesel, ora ngeluh. Ya, begitu. Beda dengan manusia. Begitu nggih Ibu. Jadi jangan ragu lagi Tuhannya siapa? Allah. Wis jelas itu ya. Terus berikutnya setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu enggak punya cacat sama sekali, enggak punya aib. Ya, enggak nemu toh Bu cacatnya Allah? Enggak ya. Nah, ini dalam sebuah ayat disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Jadi ini jelas Allah memiliki nama-nama. Jadi kita kalau mengingkari nama-nama Allah berarti sama saja kita mengingkari Al-Qur'an. Ada Bu kelompok yang seperti itu. Enggak mau nama Allah itu berbilang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, enggak menolak. Iya. Ya. Terus berikutnya kemudian kewajiban terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang membahas terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kewajiban kita ketika kita kok melihat, mendengar, membaca ayat-ayat yang membahas apa? Nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menerima lafadznya. Jelas ya, harus menerima. Ini lafadznya betul. Kemudian beriman dengan lafaz-lafaz tersebut dan taslim, pasrah ya dengan hal tersebut, menerima dan meyakini bahwasanya pada nama tersebut itu memiliki makna dan ahkam dan konsekuensi hukum-hukum. Ya, itu harus. Semisal Allah itu mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Berarti kita harus mengimani, memang betul seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita enggak mengimani hal tersebut, menolak ayat tersebut. Karena jelas ya, enggak boleh. Adapun bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, beda enggak sama makhluk Bu? Beda. Wong Allah itu bisa sampai tahu apa yang ada di
batin kita. Kita tahu Bu, saya tidak tahu kok apa yang Ibu pikirkan sekarang. Nah, Allah tahu. Allah mengerti, memahami apapun. Bahkan seluruh yang ada di muka bumi, bahkan daun Bu, daun yang rontok satu itu tahu Allah, melihat, ya, mendengar. Artinya apa? Itu menjadi apa? Sesuatu yang harus betul-betul kita imani. Ada perbedaan di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita hamluha ala dhahiriha wa haqiqatuha atau wa haqiqatiha. Kita harus mengimani atau ya betul, mengimani secara zahir dan hakikatnya. Enggak boleh kita kemudian menolak, kemudian berlepas diri atau menyerupakan, enggak boleh sama sekali. Misalkan ngapunten, dalam sebuah ayat disebutkan bal yadahu mabsutatan, bahkan tangannya Allah itu terbuka. Nah, di ayat tersebut disebutkan yadahu mabsutatan, keduanya terbuka. Berarti dari hal tersebut kita beriman Allah memiliki tangan, ya, sifat. Maka ketika ada ayat tersebut kita tidak boleh langsung menolak zahirnya. Wah, itu bukan tangan maknanya. Kalau tangan nanti seperti makhluk, ya. Berarti kita akan menjadikan Allah punya jism misalkan. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya kan, bayangan manusia seperti itu. Ketika kita dikabarkan punya tangan Allah, berarti seperti ini. Nah, itu nggak pas yang ada di pikiran kita. Kita cukup beriman, oh ya itu ayatnya benar, Allah memiliki tangan. Kemudian kita menyerahkan bagaimana tangan Allah itu seperti yang Allah kendaki, bagaimananya. Ya, jangan kita gawe-gawe dewe, menghayalkan dewe, atau menolak bahkan, naudzubillah. Ya, tidak mau. Karena apa? Menganggap kalau menetapkan nanti seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, menjisem Allah. Nah, karena ada kelompok yang demikian, maka kita enggak seperti itu. Ya, kita tetapkan zahir ayat, ya, kemudian kita enggak usah membagaimanakan, enggak usah menyerupakan. Wong kita kemarin sudah awet contoh toh, tangannya kita beda dengan tangannya monyet, ya toh, ya, kita beda tangannya dengan tangannya. Apalagi Bu, kaki kita beda nggak sama kakinya gajah Bu? Beda, itu sama makhluk, namanya sama-sama kaki misalkan, ya seperti itu. Atau karena di sini contohnya tangan ya, misalkan tangan kita sama enggak sama tangannya yang punya tangan apa ya Bu? Apa? Hah? Kelelawar. Apa Mas? Hewan yang punya tangan selain monyet? Banyak kan punyanya kaki ya Bu? Iya Mas? Hah? Yang paling gampang semuanya tuh. Tangan monyet berapa jumlahnya Bu? Pernah hitung enggak? Jari-jarinya? Ada 5 enggak? Belum hitung? Belum ada yang pernah hitung? Maaf. Jari monyet belum pernah? 4 atau 5 coba? 4 ya? 4. Itu baru podo jenenge tangan gitu. Sama-sama kita makhluknya Allah tapi beda. Ya kita tangannya jumlahnya 5, ya ada jempol, ya toh, ada apa ini telunjuk, nah, gitu. Monyet tidak punya seperti itu, ya. Fungsinya juga beda. Nah, tangannya monyet luar biasa, bisa manjat cepet banget itu. Nah, itu loncat ya. Tapi tangan kita nggak seperti itu. Keteklik kita kalau muter-muter kayak gitu. Iya toh. Nah itu sama padahal namanya tangan, sama-sama makhluk, gitu, berbeda. Ya, jadi pokoknya jangan sampai kita berpikiran menyerupakan atau menolak ketika Allah mengabarkan wis imani wae lafadznya seperti itu sadhir,
bagaimananya serahkan kepada Allah. Wong kita belum pernah melihat secara langsung, cuma dikabarkan secara globalnya begini, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk. Ya. Baik dari sifat kurang ataupun sifat yang tercela. Dan berlepas diri dari kelompok orang-orang yang menolak, Mu'tazilah namanya, atau Mumatsilah, atau orang-orang yang menyerupakan Allah. Jadi begini Bu, kelompok Islam itu ada juga kelompok yang menolak, ada terkait itu. Ada yang menyerupakan, ada menetapkan tapi menyerupakan dengan makhluk. Jadi ada dua. Berarti yang pas yang di mana? Di tengah. Ya, dia nggak menolak, dia nggak menyerupakan, menetapkan tapi tidak menyerupakan. Nah itu yang pas. Menetapkan tapi tidak menyerupakan. Itu yang pas. Nah kita berusaha untuk di jalur tengah ini, karena itu keharusan kita di dalam tauhid asma wa sifat. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memuji Allah dan berdoa dengan nama-nama tersebut dengan sesuatu yang sesuai. Misalkan kita meminta ampunan dosa, kita berarti memohon Allah dengan nama apa, Bu? Hah? Ya, dengan yang ya Allah, ya Ghafur, ya ampunilah aku. Ya toh? Ibu meminta rezeki, berarti yang dipanggil nama Allah yang Ar-Razzaq, ya Razzaq. Itu adabnya seperti itu. Men lebih berasa. Ya. Pujiannya ketika spesifik lebih berasa enggak? Lebih berasa, lebih bermakna. Dan diantara ada berdoa seperti itu juga, Bu. Jadi ketika kita memohon Allah pinginnya apa, yang dipanggil yang sesuai, ben lebih ijabah doa kita. Okay. Ibu pengen diberi kasih sayang oleh Allah, berarti dengan Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya rahmatilah aku, kan begitu. Ibu meminta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampunilah aku. Minta rezeki, ya Razzaq, ya. Kemudian kalau pengen diberi kekuatan, ya Qawi, ya Aziz, kuatkanlah aku yang lemah ini, sakit gak sembuh-sembuh. Atau minta dengan nama Allah yang Maha Penyembuh, ya Syafi, begitu Bu. Dipanggil dulu Allah, kemudian nama yang lain, makin mantap. Kasus ini buatan Bu kalau berdoa. Nopo, sementara Allah dulu yang dipanggil. Umum lah pokoknya minta apapun, ya Allah, ya Allah. Ya apa sih jadi ya. Tapi nek pengen lebih mantap, sesuaikan dengan permintaan jenengan. Itu di Al-Quran biasanya ada 99 nama toh. Jenengan lihat, sesuaikan. Aku harus berdoa gue ini. Jawab. Kalau Maha Pemberi ya minta meminta berdoa dengan zat Allah dengan nama yang Maha Pemberi. Begitu Bu. Ya kan kalau kita berdoa dengan yang sesuai kan makin mantap, gimana? Ya, seperti itu. Makanya kalau di bulan Ramadan kita kan ketika di 10 terakhir disyariatkan dengan doa dari Aisyah yang diajarkan Rasulullah. Ya toh, piye doa Ibu? Masih ingat belum? Mau Ramadan ini. Apa? Allahumma innaka afun. Ya tuhibbul afwa fa'fu. Nama Allah yang disebut di situ apa? Ya Allah, innaka afun. Afun itu nama Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi maaf. Ya toh? Terus meminta maaf kan? Ya. Kemudian apa? Tuhibbul afwa, mencintai apa? Pemaafan. Kemudian fa'fuani, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Begitu. Sinkron dari awal sampai akhir. Allah Maha pemaaf,
kita banyak dosa, memohon maaf atas dosa-dosanya dengan itu. Nah, itu. Jadi ternyata sudah dilakukan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sok ngamal itu bu? Nah, jamal kiki. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini tadi kewajiban kita terhadap nas-nas ayat ya, nas-nas nama dan sifat. Sekarang yang ketiga terkait dengan tadi, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang hak dan berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dan kita tidak boleh menyembah selain Allah dari berbagai bentuk ketaatan. Kemudian kita beribadah dengan sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bu. Jadi ojo golek dalane yang lain, tidak boleh ya. Harus sesuai dengan siapa? Tuntunan perintahnya Nabi. Nabi ngajar gini piye. Nah itu yang kita tiru begitu. Nah di antara ibadah yang harus kita ikuti apa? Sholat, kemudian nahr menyembelih, nazar, doa dan seluruh bentuk ibadah. Nazar, nah, sedikit nazar apa bu? Saya singgung sedikit. Ada waktu bu? Sedikit ya. Nazar. Masih banyak ya. Nazar. Ibu pernah bernazar? Hah? Kalau sholat sudah sering ya bu. Nahr menyembeli ya sudah juga. Kalau kurban itu. Nah nazar. Nazar ibadah bukan? Ibadah. Kalau nazar ya suatu ibadah, maka nazar itu juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sih nazar bu? Nazar itu secara bahasa itu janji atau komitmen. Ya, secara istilah adalah mengharuskan diri untuk melakukan suatu kewajiban ya sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Itu nazar. Jadi kita mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nazar nopo? Nek besok cucuku lulus ujian, saya akan puasa 2 pekan. Itu namanya apa? Nazar. Itu nazar. Dan itu harus dilakukan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh enggak? Enggak boleh. Ngapunten. Kalau besok cucu saya lulus, saya akan bernazar untuk menyembelih kerbau untuk yang menunggu pohon beringin. Ya, misalkan eman-eman ya bu. Ada loh bu. Ya toh, nazar seperti itu. Nah ini nggak boleh yang seperti itu. Jadi nazar itu harus juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar itu sebenarnya adalah perkara yang makruh, Bu. Kenapa makruh, Bu? Ya hukumnya. Tapi wajib dilakukan. Ya. Jadi kalau kita mau nazar itu hukumnya makruh, tidak disenangi. Tapi nek wis terlanjur ngucap dan itu hal yang baik dalam artian sesuai syariat, harus wajib dilakukan. Kenapa kok makruh asalnya? Ini hukum asal. Kenapa bu? Karena seolah-olah kita itu kalau ibadah itu karena ada maunya timbal balik. Ya kan kadang-kadang besok nek anakku lulus, ya, seolah-olah gelem puasa nek lulus, nek ora ya ora. Ya loh. Jadi koyoke wong pelit ibadah banget sih. Gimana? Wong puasa ya dadak nazar lulus sih. Begitu makanya makruh. Wong ibadah ya ibadah kayak gitu. Ora usah dadak ini itu. Ya kadang-kadang begitu loh sebagian. Nah, makanya saya bahas. Walaupun
Ya, makruh ya, tapi wajib. Hadisnya apa? Hadisnya atau landasannya sesungguhnya nadar itu tidaklah datang dalam sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan suatu kebaikan. Karena hal tersebut dilakukan karena dari orang yang bakhil. Maksudnya yaitu tadi belum melakukan ibadah karena ada sesuatu. Nah, itu jadi hukum asalnya makruh. Tapi ketika dia pada hal-hal yang baik, puasa, sholat, itu harus apa? Wajib dilakukan. Boleh nggak Bu? Nazar itu pada perkara wajib. Wah, anak lulus aku harus sholat 5 waktu, gitu. Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Harus pada hal yang lain selain wajib. Wajib ya orang usah dinazar, jadi kan harus melakukan. Oh iya, itu kebangetan yang ngono, ya. Nah ini, terus harus didapatkan. Tapi nek nazari itu misalkan pada hal-hal yang berbau maksiat. Misalkan nek anak lulus, cucunya lulus, aku tak minum homer lah. Boleh nggak dilakukan? Nggak boleh. Atau memberi sesaji tadi tidak boleh. Ya, nggak boleh, harus membatalkan dan harus membayar kafaroh. Kafarohnya kafaroh sumpah maksudnya. Ya, meskipun hal yang dilarang ketika membatalkan harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya Bu? Pernah belum Bu? Ibu bersumpah kemudian membatalkan sumpah, atau nazar kemudian nggak dilakukan, nah, maka harus membayar kafaroh. Nah, ini kafaroh sumpah sama nazar sama, ada urutan. Pertama, memberi makan ya 10 orang miskin ya, 1 mud. 1 mud itu ukurannya 0,6 kg, setengah kilo lah ya, setengah kiloan sekitar itu. Lah nek ora ngaweh klambi ya, ngaweh pakaian untuk 10 orang miskin. Nek ora bebaskan 1 budak, tapi sekarang gak ada budak. Lah nek ra mampu kabeh misalkan saking miskine ora duit go tuku panganan, ya toh. Apa meneh klambi, piye, Bu? Puas. Puasa 3 hari. Ini kan kalau sudah membatalkan puasa 3 hari berturut-turut. Terus ojo batal, Bu. Siki puasa, sesuk puasa, sesuk puasa. Niatnya puasa apa, Pak? Puasa membatalkan sumpah. Kafaroh. Iya. Nek pernah ibu bersumpah, kemudian misalkan demi Allah saya, gitu ya. Kemudian apa? Tidak dikerjakan, malah membatalkan. Nah, kafaroh Bu, diinget-inget ayo. Ya itu. Nazar juga demikian ya. Dan tidak boleh nazar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini makanya konsekuensinya nazar itu rada abot, makanya ojo gampang gawe janji karo Allah. Wis dibilang bakhil gitu. Terus nek ora dilakukan juga konsekuensinya ada. Ya wis pokoknya normal-normal bae lah Bu. Wis ndonga sing apik-apik ya toh. Mohon kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeten nggih Ibu. Ya. Nah. Hah? Belum. Nek nggak memberi makan, memberi pakaian ya. Nah. Nanti di, ayatnya berapa ya Mas? Ada ayatnya ya. Ayat berapa ya? Saya lupa ayatnya Bu. Nah itu Bu, karena sudah jam 5 ya Bu. Belum. Ya, sedikit lagi Bu. Jadi intinya ya Bu, karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka kita harus beribadah semata-mata hanya untuk Allah, nggak boleh dipalingkan untuk selainnya, gitu ya. Dan kita tidak boleh mencari sebab-sebab dengan sebab yang tidak pas. Contohnya apa?
Misalkan, ini saya keluar dulu dari pembahasan. Banyak orang mengaku beribadah kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, tapi ternyata masih percaya nopo? Percaya jimat-jimat. Anak ini lahir dikasih gelang nopo kayak. Nah, temu kunci, ben enggak didekati jin, enggak diganggu. Nah, iya toh. Keyakinan nopo jalbu, saya tak tanglen iki, tak takon. Nolak bala. Ah, itu. Menyingkirkan setan. Nah, itu nggih Bu. Itu termasuk bagian dari tauhid, enggak boleh ngeten. Jadi ketika punya cucu, punya bayi, ojo digelangi nganggo koin atau apapun dengan tujuan menolak bala. Ini ada cerita. Dulu banyak kasus. Jadi pernah Nabi itu mempergoki sahabat mengake cincin pakai kuningan Bu. Nah, cincin kuningan ditanya, "Kowe nggo ngopo?" Untuk menolak penyakit tangan. Maka Nabi lepas. Seandainya kamu mati dan kamu memakai ini masih, niscaya kamu tidak akan beruntung. Karena apa? Memakai benda kuningan mosok nggo menolak penyakit. Apa kaitannya Bu? Enggak ada ya. Itu ditakdir sama Nabi, diingatkan ini enggak pas, enggak boleh. Ya, suruh melepaskan. Karena kalau kita mati terus mati seperti itu tidak beruntung. Terus ada sahabat lagi, ya toh, nganggo gelang, nganggo benang Bu. Sama Hudzaifah bin Yaman dipotong. Ternyata tujuannya sama, untuk menolak bala. Enggak boleh, ya. Jadi enggak boleh kita menggantungkan jimat, kepala kebo, apa sumbu kebo misalkan, kerang atau bangle apa tadi. Iya. Tujuannya menolak bala itu enggak boleh. Nah, itu sama saja kita tawakalnya tidak kepada Allah, tapi kepada benda. Gimana? Berarti percaya benda itu seperti Allah bisa menolak bala. Ya karena secara ilmiah pun nggak bakal ditemukan bisa menolak bala gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi pripun Bu? Berdoa, tawakal kepada Allah kan banyak. Ya toh, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, itu semuanya penolak bala. Wong Islam wis ngajarke, wacake, ya, mohon berlindung pada Allah, tolong lindungi anakku cucuku, bacakan ayat kursi. Wis iku perlindungane setiap sore sama pagi, yes, enggak ada sihir insyaallah. Kalau pakai YouTube ya. YouTube itu beri. YouTube. Pakai HP gitu. Ayat kursi. Oh, nggih. Boleh enggak? Ya sebenarnya tidak masalah Bu, tapi afdolnya kita dewe Bu. Karena niatnya kan lebih mantap ya, ada niat langsung dari diri kita untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal tersebut. Jadi wujud iman termasuk itu. Jadi ibadah itu luas cakupannya, termasuk tadi. Ya, ketika kita tawakal, itu harus tawakalnya juga kepada Allah. Lah kan wasilah, ukur buat apa? Lantaran kalau bahasanya. Lantaran itu boleh, tapi harus yang sesuai dengan syariat juga. Golek lantarane. Lah nek niku apa hubungane? Nek ibu sakit, demam, tuku obat demam. Boleh enggak Bu? Boleh. Boleh. Itu lantaran yang benar seperti itu. Ibu demam, nganggone napa? Nganggo benang ketika turun. Ya enggak boleh ya, seperti itu ya. Atau pergi ke dukun. Ya, main dijampi-jampi. Disumpuk. Boleh enggak? Lantaran loh Bu. Enggak boleh tetap ya. Harus golek lantaran yang dalam syariat juga diperbolehkan. Karena itu termasuk bentuk ibadah semuanya. Jadi wong urip kowe tindakan kita segalanya bisa menjadi apa? Ibadah. Ya, lebih-lebih itu bab tawakal. Nah, tawakal itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita percaya klenik atau nggon-nggon seperti itu. Langsung hempaskan. Moh ngono meneh. Yakin Allah.
Misalnya kita ke orang tua atau Pak Kiai, kita doa, kemudian ada air, terus didoain, terus suruh minumkan ke yang sakit, itu boleh nggak? Kalau doanya dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, nggak apa-apa Bu. Itu ruqyah syariah, caranya boleh. Kalau doanya mintanya kepada jin, ya nggak boleh. Ya, misalkan dibacakan ayat kursi, Al-Fatihah lah, biasanya Al-Fatihah, nggak apa-apa. Itu termasuk bentuk ruqyah. Kita baca ayat suci Al-Quran, kemudian ditiupkan, lalu dikasih minum pada yang sakit, nggak apa-apa, seperti itu. Tapi kita harus meyakini bahwasanya minuman itu bukan yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah. Ya, langsung Allah yang menyembuhkan. Semuanya hanya menjadi rata. Gitu. Intinya boleh ruqyah seperti itu Bu, tapi harus dengan bacaan suci Al-Quran atau hadis, doa yang sesuai syariat. Nek anggo bahasa sing nyuwun jin, mbah. Nah itu udah boleh. Jumpa jamnya nggak jelas. Gitu ya Bu. Sudah jam 5. Mohon maaf karena waktu sudah selesai, kita cukupkan. Jika ada kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebenarnya. Kekurangan dari diri kami pribadi dan juga dari syaitan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan di kesempatan ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.